Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya selalu diberi sehat walafiat. Nah, kali ini teman-teman kita akan melanjutkan materi kuliah analisis real dengan topiknya adalah karakteristik suprimum dan infimum suatu himpunan. Nah, sebelum membahas tentang topik itu, mengapa kita membahas karakteristik suprimum dan infimum suatu himpunan? Karena seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kalau suatu himpunan itu mempunyai batas atas, maka batas atasnya tak hingga banyak, sehingga dengan menggunakan teorema bahwa suprimum suatu himpunan itu adalah tunggal, kita punya pernyataan bahwa tidak semua bilangan real yang merupakan batas atas suatu himpunan bisa menjadi suprimum dari himpunan tersebut. Nah, secara sama, infimum suatu himpunan jika ada, maka tunggal. Padahal kalau himpunan itu mempunyai batas bawah, batas bawahnya mesti tak hingga banyak. Oleh karena itu, tidak semua bilangan real yang merupakan batas bawah suatu himpunan bisa menjadi infimum dari himpunan itu. Untuk mengingatkan bahwa pernyataan tersebut adalah benar, kita kembali ke contoh kalau kita punya himpunan A. A adalah himpunan semua bilangan real X, di mana X-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 5. Kita ketahui bahwa suprimum dari A itu sama dengan suprimum dari A sama dengan 5. Suprimum dari A sama dengan 5 dan infimum dari A sama dengan negatif 1. Nah, perhatikan bahwa P sama dengan 6 di situ adalah batas atas dari A, tetapi P sama dengan 6 bukan suprimum dari A, karena suprimum dari A sudah kita ketahui 5 dan suprimum itu tunggal. Begitu juga infimum dari A adalah negatif 1, sehingga kalau kita punya yang lain, maka dia batas bawah yang lain, maka dia tidak mungkin menjadi infimum. Jadi misalnya negatif 7 adalah batas bawah dari A, tetapi min 7 atau negatif 7 bukan infimum dari A. Kemudian kita punya bilangan B yang sama dengan himpunan kosong. Maka setiap bilangan real Y itu bisa merupakan batas bawah dari B. Begitu juga Y juga bisa merupakan batas atas dari B. Tetapi tidak satupun dari Y di sini yang merupakan suprimum dari B, dan juga tidak satupun dari Y ini yang merupakan infimum dari B. Nah, berikutnya dari situasi yang seperti itu timbul permasalahan. Kalau kita punya suatu bilangan real yang merupakan batas atas suatu himpunan, apakah syarat perlu dan cukup agar bilangan tadi merupakan suprimum dari himpunan tersebut? Begitu juga kalau kita punya suatu bilangan real yang merupakan batas bawah dari suatu himpunan, apakah syarat perlu dan cukup agar bilangan itu merupakan infimum dari suatu himpunan? Nah, jawabannya ada di dalam teorema berikut, yang bunyinya adalah kalau kita punya himpunan A subset dari R yang pertama, kemudian A tidak kosong, A terbatas ke atas. Karena tadi A itu adalah terbatas ke atas, berarti A punya batas atas. Nah, jika alfa itu adalah salah satu dari batas atas A,
maka alfa akan menjadi suprimum dari A jika dan hanya jika untuk sebarang bilangan real yang lebih dari 0 ada A epsilon di dalam A yang memenuhi A dikurangi epsilon kurang dari A epsilon. Nah, karena di sini teoremanya merupakan biimplikasi yang sering kita sebut bahwa teorema ini adalah karakteristik suprimum suatu himpunan, maka kita harus membuktikan nanti ada langkah ke kanan. Langkah ke kanan itu berarti adalah yang diketahui adalah syarat cukup, yang kita buktikan adalah syarat perlu. Kemudian langkah kedua adalah yang arah ke kiri, berarti yang diketahui adalah yang syarat perlu, yang dibuktikan adalah syarat cukup. Nah, buktinya adalah sebagai berikut. Syarat cukup, berarti syarat cukup itu yang diketahui adalah yang tadi, untuk sebarang bilangan real epsilon yang lebih dari 0 terdapat A epsilon yang berada di dalam A dengan sifat tadi, dengan sifat bahwa alfa dikurangi epsilon kurang dari A epsilon. Dan yang harus dibuktikan adalah alfa merupakan suprimum dari himpunan A. Nah, yang harus dibuktikan alfa suprimum A, padahal tadi alfa sudah merupakan batas atas, sehingga di sini kita tinggal membuktikan bahwa alfa itu harus yang terkecil di antara batas atas yang lain dari A. Oleh karena itu, langkah pertama adalah kita mengambil V sebagai atau sebarang batas atas A dengan V tidak sama dengan A. Apa yang harus kita buktikan? Dari situ kita harus membuktikan bahwa kalau V batas atas sembarang dan alfa tadi adalah yang terkecil, V-nya tidak sama dengan A, berarti alfa kurang dari V. Nah, sekarang kalau P adalah batas atas dengan P tidak sama dengan alfa, maka menurut sifat trikotomi kita punya dua kemungkinan, mungkin V-nya kurang dari alfa dan V lebih dari alfa. Akan kita buktikan bahwa yang benar itu adalah V yang lebih dari alfa. Kita mulai dari V dikurangi alfa, V kurang dari alfa. Jadi untuk kasus V kurang dari alfa, menurut definisi urutan berarti alfa dikurangi P itu merupakan bilangan real yang lebih dari 0. Jadi kalau kita misalkan alfa dikurangi P itu sama dengan T, berarti kita peroleh T-nya bilangan real dan T lebih dari 0. Nah, sekarang kalau kita mengambil yang diketahui tadi adalah sebarang epsilon, berarti untuk epsilon yang manapun yang lebih dari 0 berlaku, kita pilih karena T itu memenuhi epsilon yang diketahui tadi, berarti untuk epsilon yang diketahui tadi saya bisa mengambil T yang sama dengan alfa dikurangi V ini. Jadi jika dipilih epsilonnya sama dengan T, maka kalau ini epsilonnya sama dengan T, berarti menurut yang diketahui kan ada A epsilon di dalam A, berarti ada A epsilon di dalam A, sehingga alfa dikurangi epsilon kurang dari A epsilon. Perhatikan bahwa A epsilon anggota A dan A epsilon lebih dari A min epsilon. A min epsilon, alfa min epsilon itu kan sama dengan alfa, epsilonnya T, T-nya adalah alfa dikurangi V, sehingga alfa dikurangi epsilon itu sama dengan V, sehingga kita punya suatu anggota dari himpunan A yang lebih dari V. Maka menurut definisi
batas atas suatu himpunan, V itu adalah bukan batas atas A. Perhatikan, kapan V merupakan batas atas A? Kalau semua anggota dari A kurang dari atau sama dengan V. Nah, karena ada A epsilon di dalam A yang lebih dari V, berarti V bukan batas atas dari A. Jadi kita punya sekarang V merupakan batas atas dan V bukan batas atas dari himpunan A. Oleh karena itu terjadi suatu kontradiksi. Karena V kurang dari A ini tidak mungkin, maka haruslah yang benar adalah V lebih dari sama dengan A. Jadi terbukti bahwa sebarang batas atas A yang tidak sama dengan alfa berakibat V lebih dari alfa, maka alfa adalah suprimum dari A. Nah, bukti selanjutnya adalah bukti tentang syarat perlu. Jadi kalau syarat perlu, jadi bukti dari kiri ke kanan, sehingga yang diketahui di situ adalah alfa sama dengan suprimum A. Yang dibuktikan adalah untuk sebarang bilangan real epsilon yang lebih dari 0 harus ada A epsilon yang berada di dalam A dengan sifat A epsilon kurang dari alfa. Nah, alfa dikurangi yang syarat yang ini ya, syarat yang ini. Jadi alfa dikurangi epsilon kurang dari A epsilon. Alfa dikurangi epsilon, alfa dikurangi epsilon harus kurang dari A epsilon. Ini yang harus kita buktikan. Nah, karena kita membuktikan untuk sebarang bilangan real yang lebih dari 0 harus bisa memilih ini yang memenuhi A min epsilon kurang dari alfa min epsilon kurang dari A epsilon, berarti langkah pertama adalah kita memberikan sebarang bilangan real epsilon yang lebih dari 0. Karena yang diketahui tadi adalah alfa sama dengan suprimum dari A dan alfa dikurangi epsilon kurang dari alfa, maka dengan sendirinya alfa dikurangi epsilon bukan batas atas A. Kenapa? Alfa suprimum A berarti alfa kan batas atas. Kemudian alfa dikurangi epsilon kurang dari alfa, berarti A dikurangi epsilon bukan batas atas A. Oleh karena itu, menurut definisi tentang batas atas dari himpunan A, harus ada suatu yang berada di dalam A, misalnya A epsilon yang memenuhi A dikurangi epsilon kurang dari A epsilon. Lengkapnya adalah kurang dari alfa. Jadi yang dibuktikan sudah terbukti. Nah, kemudian teorema yang sama, yaitu karakteristik dari infimum suatu himpunan, bunyinya adalah seperti tertuang di dalam teorema berikut, yaitu kalau A subset dari R, A tidak kosong terbatas ke bawah berarti A-nya terbatas ke bawah, berarti A itu punya batas bawah. Nah, suatu bilangan real beta yang merupakan batas bawah dari A akan menjadi infimum dari himpunan A jika untuk sebarang bilangan real yang lebih dari 0 ada A epsilon di dalam A dengan A epsilon kurang dari beta plus epsilon. Nah, untuk teorema yang merupakan karakteristik dari infimum suatu himpunan itu tidak kita bahas di sini. Tolong teman-teman membuktikan sendiri sebagai latihan di rumah. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita ke contoh
yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau kita punya himpunan A itu adalah himpunan semua bilangan real yang lebih dari negatif 1 dan kurang dari 5, maka sudah kita peroleh pada pembahasan sebelumnya suprimum dari A adalah 5. Nah, bagaimana pembuktian ini kalau dengan menggunakan karakteristik dari suprimum tadi? Berarti kita harus melihat apakah A itu tidak kosong, subset dari R, terbatas ke atas, kemudian 5 itu merupakan salah satu batas atasnya dan memenuhi adanya A epsilon yang memenuhi yang ini. Nah, kita lihat bahwa 5 bilangan real, kalau X sama dengan 5, X itu kan kurang dari sama dengan 5, berarti 5 itu adalah salah satu anggota dari A. Karena X sama dengan 5 anggota dari A, maka berarti A itu tidak kosong. Perhatikan bahwa semua bilangan yang berada di dalam A kurang dari sama dengan 5. Berarti 5 merupakan salah satu batas atas dari A. Oleh karena itu, A merupakan himpunan yang terbatas ke atas. Karena dia merupakan himpunan terbatas ke atas, kalau kita menggunakan definisi tadi, tinggal memperlihatkan bahwa untuk sebarang bilangan real yang lebih dari 0 harus ada A epsilon. A epsilon itu yang bagaimana? Harus kita pilih yang berada di dalam A dan memenuhi A dikurangi epsilon. Alfa dikurangi epsilon harus kurang dari A epsilon. Atau karena alfanya tadi 5, berarti 5 dikurangi epsilon harus kurang dari A epsilon. Nah, sekarang kalau kita sudah berhasil memilih A epsilon di sini yang memenuhi itu semua, berarti terbukti bahwa suprimum A sama dengan 5. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, kita punya bahwa kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, kita punya titik 5 di situ sebagai alfa. Kemudian epsilon tadi adalah bilangan real yang lebih dari 0. Berarti A dikurangi epsilon itu mesti di sebelah kiri dari 5. Berarti letak dari 5 dikurangi epsilon, jadi 5-nya ini adalah alfa, berarti di sebelah ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di dalam himpunan A tadi, A-nya itu kalau kita gambarkan kan, A itu kalau kita gambarkan kan seperti ini. Nah, kita gambarkan A itu adalah ini. Jadi ini 5, ini negatif 1. Perhatikan bahwa 5 dikurangi epsilon tadi selalu di sebelah kirinya 5. Nah, kita pilih A epsilon yang mana yang berada di dalam A dan di sebelah kanannya 5 dikurangi epsilon. Yang paling gampang adalah kalau kita memilih A epsilonnya sama dengan 5. Berarti dengan mengisi A epsilon sama dengan 5, maka A epsilon itu berada di dalam A dan 5 dikurangi epsilon kurang dari 5. Jadi bukti selesai. Sehingga menurut teorema tadi terbukti bahwa 5 sama dengan suprimum A. Untuk contoh infimum dari suatu himpunan yang menggunakan teorema tentang karakteristik infimum suatu himpunan, kita akan membuktikan bahwa himpunan A yang diberikan tadi infimumnya adalah negatif 1. Nah, buktinya bagaimana? Perhatikan bahwa 5 di situ anggota A, berarti A tidak kosong. Kemudian himpunan A adalah terbatas ke bawah. Contohnya adalah negatif 1, di sini adalah batas bawah dari A. Jadi A merupakan himpunan yang terbatas ke bawah.
Jadi beta sama dengan negatif 1 merupakan salah satu batas bawahnya. Untuk membuktikan bahwa negatif 1 ini merupakan infimum dari himpunan A, maka langkah pertama kita berikan bilangan real sebarang epsilon yang lebih dari 0. Kalau kita berhasil menemukan suatu A epsilon yang berada di dalam A dan mempunyai sifat A epsilon kurang dari ini, kurang dari beta plus epsilon, atau A epsilon atau yang ini kurang dari negatif 1 plus epsilon, menurut teorema tadi terbukti bahwa infimumnya sama dengan negatif A. Nah, bagaimana memilih A epsilon yang memenuhi ini? Kita gambarkan bahwa kalau kita punya negatif 1 ditambah epsilon, negatif 1 ditambah epsilon, maka negatif 1 ditambah epsilon ini mesti berada di sebelah kanannya negatif 1. Nah, padahal kita punya seperti ini. Ini adalah himpunan A. Himpunan A itu adalah 5 di situ yang kanan, di sebelah kirinya negatif 1. Nah, negatif 1 ditambah epsilon itu mungkin berada di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya 5, mungkin berada di situ. Di sebelah kirinya 5, atau mungkin dia berada di sebelah kanannya 5. Mungkin di sana. Nah, untuk kasus negatif 1 ditambah epsilon di sebelah kiri 5, kita bisa memilih A epsilon yang berada di situ. Siapa? Kita pilih. Misalnya negatif 1 ditambah epsilon per 2, maka dia jelas berada di sini, berarti anggota dari A. Dan dia kurang dari negatif 1 plus epsilon. Nah, kalau kejadiannya A epsilon itu negatif 1 ditambah epsilon itu di sini, maka kita pilih saja A epsilon sama dengan 5. Jadi dengan memilih A epsilon itu sama dengan negatif 1 ditambah epsilon per 2 untuk negatif 1 plus epsilon kurang dari sama dengan 5, dan kita pilih A epsilonnya sama dengan 5 kalau negatif 1 ditambah epsilonnya lebih dari 5, maka kita peroleh bahwa A epsilon itu adalah berada di dalam A dan memenuhi A epsilon kurang dari 1 ditambah epsilon. Sehingga menurut teorema karakteristik tentang infimum suatu himpunan terbukti bahwa infimum dari himpunan A sama dengan 1. Nah, untuk mendalami atau untuk melatih pemahaman Anda tentang aplikasi dari karakteristik suprimum dan infimum, coba dikerjakan untuk himpunan B yang seperti ini. B adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 2, dan C adalah himpunan semua bilangan real yang bentuknya adalah 2 min super n dengan n bilangan asli. Coba mencari atau membuktikan infimum dari B itu 2, infimum dari C itu 1, dan suprimum C adalah 2. Selamat mengerjakan dan sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.